Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wanshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma hidayatan lis-shawab. Amma ba'd. Al-Fatiha ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila jami' ikhwani min al-anbiya wal mursalin, ila jami' ibadihi at-tayyibin at-tahirin wa azwajihi ummahatil mu'minin, wa ila jami' as-sahabati wat tabi'in wal awliya'i wal muttaqin wal ulama al-musannifin min al-fuqaha wal muhaddithin wal mufassirin, khususan al-qalam kitab Bulughul Maram al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, wa ila syarihihi wa jami'il ulama al-musannifin anallahu yatawashsha bi rahmatil maghfirah anallahu yu'id alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim barakatihim hadiyatan lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa 'an Jabir bin Abdullah, dan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu, mudah-mudahan meridhai siapa Allah anhu, dari Jabir bin Abdullah, annahu sesungguhnya Jabir itu kana ada siapa Jabir ala jamalin, berada di atas onta, lahu bagi Jabir, lahu bagi Jabir, qad a'ya yang telah lemah, qad a'ya yang sungguh telah lemah, farada maka mau siapa Jabir, farada maka mau siapa Jabir, ayu sayyibahu akan hendaknya membiarkan siapa Jabir akan Jamal, ayu sayyibahu akan hendaknya membiarkan siapa Jabir akan Jamal. Qala berkata siapa Jabir, falahiqani maka menyusul akan aku, falahiqani maka menyusul akan aku siapa Nabiyu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a maka berdoa siapa Nabi li untukku, fada'a maka berdoa siapa Nabi li untukku, wa darabahu dan memukul siapa Nabi akan Jamal, wa darabahu maka memukul siapa Nabi akan Jamal. Fasara maka berjalan siapa Jamal, apa Jamal, fasara maka berjalan apa Jamal, sairan akan jalan,
Lam yasir yang belum pernah berjalan apa Jamal. Lam yasir yang belum pernah berjalan apa Jamal, mithlahu semisalnya sair, mithlahu semisalnya sairon, mithlahu semisalnya sairon. Jabir bin Abdillah ini punya ontanya sudah lemah, capek, tidak punya tenaga. Tadinya oleh Jabir mau dibiarin aja ontanya seperti itu. Kemudian didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdoa. Setelah beliau berdoa, ontanya ditepuk. Tiba-tiba ontanya langsung sehat, langsung berjalan cepat. Belum pernah onta itu berjalan secepat itu kecuali setelah ditepuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mukjizat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala maka bersabda siapa Nabi, faqala maka bersabda siapa Nabi, bi'nihi, juallah oleh engkau kepadaku akan onta. Bi'nihi, juallah oleh engkau padaku akan onta. Biuqiyatin dengan harga 1 uqiyah. Biuqiyatin dengan harga 1 uqiyah. Uqiyah itu semacam emas batangan. Ini mungkin ukurannya kecil. Qultu menjawab siapa aku, la ya Rasulullah, la tidak. Qultu menjawab siapa aku, la tidak. Tsumma qala, kemudian bersabda siapa Nabi. Nabi meminta, udah jual aja ke saya. Jabirnya tidak ya Rasulullah. Kemudian Nabi menyampaikan lagi, bi'nihi, juallah oleh engkau padaku akan onta. Bi'nihi, juallah oleh engkau padaku akan onta. Fabi'uqiyatin dengan 1 uqiyah. Jual padaku dah 1 uqiyah. Wastaratu, dan memberi syarat siapa aku. Ya sudah ya Rasulullah, mangga silahkan onta ini dibeli, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Humlanahu, akan mengendarai jamal ila ahli pada keluargaku. Gak apa-apa ya Rasulullah, unta ini saya jual, tapi syaratnya 1, saya diantarkan dulu pulang ke rumah. Jadi dijual ontanya kepada Rasulullah, tapi tidak langsung diserahkan. Ontanya mengantarkan Jabir dulu ke rumah pulang. Falamma balaghtu, maka ketika sampai siapa aku. Falamma balaghtu, maka ketika sampai siapa aku, ataituhu, mendatangi siapa aku akan Nabi. Ataituhu, mendatangi siapa aku akan Nabi, bil jamali, dengan membawa onta. Setelah aku sampai di rumah, ketemu dengan keluargaku, saya antarkan unta itu kepada baginda Nabi. Fanaqadani, maka membayar kepada siapa Nabi kepadaku. Fanaqadani, maka membayar siapa Nabi kepadaku. Famanahu, akan harganya al-jamal. Amalahu, akan harganya jamal. Tsumma raja'tu, kemudian kembali siapa aku. Ya sudah, setelah ontanya diantar kepada Kanjeng Nabi, kemudian dibayar, Jabir bin Abdillah pulang lagi. Fa'arsala, maka mengikuti siapa Nabi, fi athari, di belakangku. Fi athari, di belakangku. Faqala, maka bersabda siapa Nabi, aturani, apakah tahu siapa engkau akan aku? Aturani, apakah menyangka siapa engkau akan aku?
Aturani, apakah menyangka siapa engkau akan aku? Makastuka, menawar siapa aku akan engkau? Makastuka, menawar siapa aku akan engkau? Li'akhudha, untuk mengambil siapa aku? Jamalaka, akan ontamu. Apa kamu kira saya ini menawar, kemudian saya bayar, saya pengen memiliki onta yang kamu punya karena sekarang sudah sehat? Khudh, ambillah oleh engkau jamalaka, akan ontamu. Enggak, saya enggak mau pengen punya onta ini, ambil aja lagi. Dikembalikan ontanya oleh Rasulullah SAW. Wa darahimaka, dan dirham-dirhammu. Jadi ontanya dikembalikan kepada Jabir bin Abdullah. Uangnya tidak diambil oleh Nabi, berikan untuk Jabir. Wadarahimaka, dan akan uang-uangmu. Khudh, ambillah oleh engkau jamalaka, akan ontamu, wadarahimaka, dan akan uang-uangmu. Fahuwa, maka bermula jamal itu laka, milikmu. Muttafaqun, disepakati alaihi, atas hadis. Muttafaqun, disepakati alaihi, atas hadis. Wahada siyaku, dan bermula sighat ini. Wahada siyaku, dan bermula sighat ini itu li muslimin, bagi Imam Muslim. Kenapa cerita ini disebutkan dalam bab jual beli? Ada dua hal yang ada dimaknai dalam hadis ini. Yang pertama adalah boleh bagi seseorang untuk meminta kepada orang lain agar barangnya dijual kepada dirinya. Misalnya ada yang datang kepada saya, Gus, tolong itu kitabnya dijual buat saya. Boleh, itu namanya meminta untuk menjual barangnya. Jadi tidak harus jual beli itu terjadi pada seorang pedagang, ya. Akan tetapi boleh ketika ada orang lain mempunyai sesuatu, kemudian kita ada ketertarikan, meminta agar pemilik tersebut menjual kepada kita. Ada yang punya domba bagus, kita mungkin suka, ya, bilang sama pemiliknya, jual aja itu dombanya ke saya. Nanti kemudian ketika dia bersepakat untuk menjual, kita bayar, nah itu sah. Jadi jual beli itu tidak harus bersama dengan seorang yang memang sebagai pedagang yang sedang mendagangkan hartanya. Akan tetapi boleh bagi kita untuk meminta orang yang punya sesuatu menjual sesuatunya kepada kita. Makanya di sini kalimatnya apa? Bi'nihi, juallah itu kepadaku, ya. Bi'ni, mestinya kalau sighat dalam jual beli itu bi'tuka, saya jual ini kepada engkau. Tapi di sini kalimatnya bi'nihi, yang membuat kalimat baik itu adalah pembelinya. Juallah onta ini kepadaku. Itu yang pertama dalam hadis ini adalah diperbolehkannya meminta orang lain untuk menjual piaraannya atau hal yang lain kepada orang yang meminta. Yang kedua, di dalam hadis ini adalah tentang bolehnya jual beli dengan syarat. Bolehnya jual beli dengan syarat. Ya, saya jual onta ini kepada engkau dengan syarat saya dianterin dulu pulang karena saya nggak ada onta yang lain misalnya. Seperti ini. Fa washtarattu humlanahu ila ahli. Saya menyetujui onta ini saya jual kepada engkau ya Rasulullah, tapi dengan syarat saya dianterin pulang dulu naik onta ini. Nah, itu namanya jual beli. Itu boleh andaikan ada jual beli dengan syarat, itu hukum jual belinya sah. Wa anhu, dan dari Jabir bin Abdullah. Wa anhu, dan dari Jabir bin Abdullah radhiya, mudah-mudahan meridhai siapa Allah anhu, dari Jabir bin Abdullah.
Qala berkata siapa Jabir, ataqo memerdekakan siapa rajulun seorang laki-laki minna dari kami, abdan akan seorang budak, lahu bagi rajul. Nama budaknya dalam riwayat Abu Ya'qub Anduburin, setelah meninggalnya orang tuanya rajul. Anduburin, setelah meninggalnya orang tuanya rajul. Nah, sebentar. Ataqo memerdekakan siapa rajulun seorang laki-laki minna dari kami, abdan akan budak, anduburin, setelah wafatnya tuannya abd. Itu ada nomor 4, ai a'taqahu fi duburi hayati sayyidi. Anduburin, setelah wafatnya tuannya abd. Jadi sebenarnya sama saja. Yang mati itu orang tuanya rajul, apakah sayyidnya abd, sama saja. Kenapa? Karena rajul ini ahli waris gitu ya. Karena rajul ini ahli waris, berarti budak itu milik orang tuanya. Kalau rajul kepada orang tuanya, kepada yang meninggal sebagai orang tuanya, kalau abd ini kepada yang meninggal sebagai sayyidnya. Jadi sama saja. Walam yakun, dan tidak ada lahu bagi rajul, lahu bagi sayyid apa malun harta ghairuhu, selain daripada abd, ghairuhu selain daripada abd, fada'a maka memanggil bihi dengan abd siapa an-nabiyyu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faba'ahu maka menjual siapa Nabi akan abd, faba'ahu maka menjual siapa Nabi akan abd, muttafaqun disepakati alaihi atas hadis. Ada orang punya budak. Orang ini juga punya anak laki-laki. Ketika orang ini wafat, maka dia punya harta waris. Apa harta warisnya? Budak tadi itu. Nah, ketika dia wafat, anak yang laki-laki tadi menjual budaknya setelah wafat. Sementara orang yang wafat tidak punya warisan kecuali budak itu. Ketika akan dijual, dicegah oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW yang menjual budak itu. Ternyata rajul ini adalah orang yang tidak mutlaqut tasarruf. Apa itu mutlaqut tasarruf? Mutlaqut tasarruf itu adalah orang yang tidak boleh bermuamalah dengan hartanya karena sebab mahjur. Mahjur itu orang yang tidak boleh bermuamalah dengan menggunakan hartanya. Apa sebabnya? Macam-macam. Orang yang mahjur itu bisa jadi karena masih kecil. Oh, yang meninggal yang punya budak, punya anak laki-laki itu masih kecil. Sementara nggak punya tinggalan lain, anak kecil ini pengen menjual budak yang diwariskan oleh bapaknya, sehingga muamalahnya tidak sah. Karena muamalahnya orang yang mahjur itu tidak sah, sehingga dipanggillah oleh Rasulullah SAW, tetap dijual, tapi yang menjualkan adalah baginda Nabi SAW. Artinya apa? Muamalahnya diwakilkan kepada imam, kepada pemimpin. Ya, kalau ada orang yang mahjur alaih, maka boleh hartanya digunakan untuk muamalah, tapi yang melakukan muamalahnya orang lain. Jadi di sini tentang mahjur alaih.
Karena kalau rojul ini muamalahnya sah, mestinya dibiarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya sudah, jual belinya sudah cukup. Kenapa dilarang? Akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menjualnya, karena para ulama mengatakan bahwa kemungkinan besar rojul yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah orang mahjur alaih. Mahjur alaih bisa jadi karena masih kecil, belum bisa untuk muamalah yang sah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tulal umri li husnil amali wa rizqan wasi'a la tu'adzibuna alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'nahu wa ma darasnahu hatta ruddahu alaina 'inda hajatina ilaih. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ila liqa'i ma'as salamah. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.